Selamat pagi jemaat yang dikasihi Kristus. Selamat berjumpa kembali. Puji Tuhan kita dapat beribadah semua di sini dengan tidak kurang suatu apa. Morning everyone, glad to see you all again. Let us come to His holy presence with meditation and prayer. Mari kita datang menghadap kehadiratnya yang kudus dengan bermeditasi di dalam doa. Mari kita mulai. Call to worship is taken from the book of Psalm, chapter 63, in English is verse 2 to 4. Ayat untuk mengawali ibadah kita diambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-63, ayat 3 sampai dengan 5. Demikian bunyinya. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan dan kemuliaan-Mu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita buka ibadah kita dengan pujian syukur. How great is our God. Betapa besarnya Tuhan kita. Mari kita puji Dia. Is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wrapped himself in light, and darkness tries to hide, and trembled at his voice, trembled at his voice. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Age to age we stand, and time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Name above all names, you are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God.
Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, betapa besar dan mulianya Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami puji dan sembah. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas perlindungan dan pemeliharaan-Mu sepanjang minggu yang lalu, sehingga kami dapat datang lagi untuk beribadah pada-Mu pada hari ini. Kami juga mengucap syukur atas penyertaan dan campur tangan-Mu di dalam election pada minggu yang lalu. Kiranya rencana-Mu lah yang terbaik yang boleh terjadi kepada bangsa dan negara Amerika ini. Ya Tuhan, kami datang untuk menyembah dan memuji-Mu. Dan kami juga siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus menguasai hati kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Berkati dan urapi pendeta Paul yang kami menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu, dan dapat menjadi panduan bagi hidup kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini di dalam tangan-Mu. Kiranya ibadah kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memuji Tuhan lagi dengan pujian tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Each step I take. Let's praise Him. Diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi ku lihatnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru,
I trust in God, no matter what come may, for life eternal is in His hand. He holds the key that opens up the way that will lead me to the promised land. Each step I take, I know that He will guide me to higher ground. He ever leads me on until someday the last step will be taken. Each step I take just leads me closer home. Sebelum kita berdoa, marilah kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us sing the song, The Name of Jesus. Nama Yesus memulihkan. Nama Yesus menyembuhkan. Nama Yesus beriku harapan, ku menang bersamamu Tuhan. The name of Jesus, it restores me. The name of Jesus, oh, it heals me. The name of Jesus, it gives me hope and strength. With you, Lord, I shall rise and overcome. With you, Lord, I shall rise and overcome. Ya Allah, ya Bapa kami, terima kasih kami boleh datang kepadamu untuk berbakti di rumah-Mu yang kudus ini. Dear Heavenly Father, good morning and thank you for this new day that you have given us for us to come into your house to worship you. Bapa, kami menengok ke belakang dan kami berterima kasih atas berkat demi berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Our Heavenly Father, as we look back, we can just only give you thanks for blessing after blessing that you have bestowed upon us. Bapa, kami tak kekurangan apa-apa karena Tuhan mencukupi kebutuhan kami. We have lacked nothing because you have provided for us. Kami juga berterima kasih bahwa
Engkau senantiasa menuntun langkah hidup kami. Engkau tidak membiarkan kami tersesat. We are also thankful to you, Father, because you always guided us. You never left us astray. Bapa, kami juga berterima kasih. Engkau senantiasa memberikan kepada kami kekuatan tatkala kami lemah. We are also grateful to you, Father, for the strength that you gave us whenever we were weak. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu sekarang, mengakui bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Heavenly Father, we come before you now to admit that we are sinners. Kami sudah ketahui kehendak Tuhan, tapi kami tidak selalu melakukannya. We already knew what your will was, but we did not always obey you. Ampunilah kami, ya Tuhan. So we pray, Father, please forgive us. Basuh kami kembali dengan darah-Mu. Wash us clean once again with your blood. Dan biarlah di hari mendatang kami dapat hidup lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. And we pray, Father, may in the days to come, we will live in accordance to your will. Kami juga datang sekarang berdoa bagi saudara-saudara kami yang tengah sakit. Now we come before you, Father, to pray for our brothers and sisters who are ill. Bapa, kami mengangkat saudari kami, Ibu Rose. Kami memohon, biarlah Tuhan menjamahnya, memberikan kesembuhan kepadanya. Father in heaven, we lift up our sister Rose into your hands. May you touch her and may you heal her. Kami percaya, ya Tuhan, Engkau dapat melindungi semua anak-anak-Mu. We know, Father, that you can protect us and can keep us safe. Kami juga berdoa buat Tante Lydia. Kami memohon berilah kekuatan dan kesembuhan kepada Tante Lydia. We also pray for Tante Lydia. We pray for strength. We pray for good health, Father. Biarlah Tuhan menyembuhkan Tante Lydia. May you bless her with healing, Father. Kami juga berdoa, Bapa, buat Pak Peter Subadia. Kami memohon jamahlah, berilah kekuatan dan kesembuhan kepadanya. We also remember our brother Peter Subadia. May you touch him and heal him, Father, so he will be healthy again. Kami mengingat saudara kami Dharma. Berilah kepada Dharma kekuatan dan kesehatan, supaya Dharma sembuh. We pray for our brother Dharma. May you grant him good health. May you touch him and heal him, Father. Kami juga mengingat saudari kami, Stephanie dan Mira. Berilah kepada mereka kekuatan dan kesehatan. Sembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka. We also pray for our sisters Stephanie and Mira. May you continue to strengthen them, to give them good health, and to heal them from all their sicknesses. Kami juga mengingat saudari kami Herwi dan saudara kami Pendeta Tony Moniaga. Jamahlah mereka, berilah kesembuhan kepada mereka. We also pray for our sister Herwi and our brother Pastor Tony Moniaga. May you touch them and heal them, Father. Kami mengingat juga saudari kami Tante Yuni. Berilah terus kekuatan dan kesehatan kepadanya. We also remember our sister Tante Yuni. May you continue to give her good health and may you touch and heal her too. Kami juga mengingat tetangga kami di sini, Norma. Biarlah tangan Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesehatan kepadanya. We pray for a neighbor of ours here, Norma. May you continue, Lord, to touch her, strengthen her, and to give her good health. Bapa dalam surga, juga biarlah Engkau memberikan kekuatan dan kesembuhan kepada hamba-Mu ini. Also we pray, Father, for your servant here. May you strengthen him. May you also touch him. Bapa dalam surga, berbicaralah, bukalah hati kami siap mendengarkan suara-Mu. And now we pray, Father, please open our hearts. Please speak to us. We are ready to listen to you. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa in the name of
our Lord and our Savior, Jesus Christ, we all pray. Amen. Saudara-saudara sekalian, marilah kita membuka Injil Matius pasal 25. Will you please turn your Bible to the Gospel of Matthew chapter 25. Kita akan membaca ayat 1 hingga ayat 13 and we are going to read from verse 1 to verse 13. Saya hanya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia. I will only read this passage in Indonesian. Matthew chapter 25 ayat 1 hingga ayat 13. Injil Matius pasal 25 ayat 1 hingga ayat 13. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Verse 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam." Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Verse 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Verse 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara, tema khotbah pada pagi hari ini adalah pintu tidak selalu terbuka. The theme of today's message is the door is not always open. Saudara, saya pernah ketinggalan pesawat terbang. I once missed my flight. Saya ketinggalan salah satu tas saya di ruang tunggu dan baru sadar saya ketinggalan tas saya itu tatkala sudah hampir di pintu pesawat. I left one of my suitcases in the waiting room, in the lounge, and I just realized it after I was at the door of the plane. Kemudian saya meminta untuk diantar kembali, mengambil tas itu, dan kemudian saya diberitahukan pesawat itu sudah langsung tinggal landas. So I asked that they took me back to the lounge to get my bag, but by then the plane has already left. Saudara-saudara, Tuhan tidak seperti pesawat terbang itu. We all know God is not like that plane. Saudara, Tuhan akan sabar menunggu kita. We know God will wait for us patiently. Dia akan memberikan kepada kita kesempatan demi kesempatan. We know God will give us chance after chance. Tapi saudara, dari perumpamaan yang akan kita pelajari hari ini, kita akan diingatkan bahwa ternyata kesempatan itu tidak selalu diberikan kepada kita. Despite the fact that God always gives us chance after chance and He will wait for us patiently. Based on what we will study today, we will know that God will not always make that chance available forever. Akan ada saatnya di mana Dia tidak lagi memberikan kepada kita kesempatan.
There'll come a time in which the chance will not be available anymore. Saudara-saudara, Matius pasal 24 dan 25 mencatat pengajaran Tuhan kita Yesus tentang akhir zaman. Matthew 24 and 25 records the teachings of Jesus on the end times. Saudara, tema utama dari dua pasal ini adalah berjaga-jagalah, bersiap-siaplah, sebab kita tidak tahu kapankah Tuhan kita Yesus akan kembali. The main theme of these two chapters is that we need to keep watch. We need to be ready because we do not know the time of Christ's return. Saudara-saudara, dari sini kita akan menarik satu pelajaran. Based on this, we will glean one lesson, yaitu Yesus akan datang kembali. Kedatangannya adalah kepastian. The first lesson we can glean is this then. Jesus will come again. His return is certain. Saudara, jangan sampai kita ini kehilangan iman, kehilangan pengharapan, meskipun kita tidak tahu kapan dia akan datang. Don't lose faith, even though we don't know when he will come again. Saudara, betapa mudahnya kita kehilangan iman dan pengharapan karena kita sudah menunggu-nunggu, tapi kok Tuhan tidak kunjung datang. I understand how easily it is for us to lose faith after waiting and waiting for him to return. But then he has not returned yet. Nah, jadi saudara, Tuhan ingin memberitahukan kepada kita, dia akan datang. Kedatangannya adalah sebuah kepastian. So, through this parable and through these two chapters of Matthew, the Lord Jesus wants to remind us, to assure us that he will come again. So, don't lose faith. Juga janganlah sampai kita kehilangan iman atau pengharapan, meskipun kita sudah menunggu terlalu lama. Kadang-kadang kita ini karena sudah menunggu terlalu lama, akhirnya menyerah. Don't lose faith even though we have been waiting for long. Sometimes because we have waited for so long, we then give up. Throw up our hands and say, well, that's it then. I'm not going to wait anymore. Meskipun kita sudah menunggunya sebegitu lama, ya kira-kira sudah 2000 tahun. Jangan putus asa. Teruslah berharap karena dia pasti akan datang kembali. Even though we have been waiting for him to come but 2000 years, he hasn't come yet. Still, do not lose faith. Do not lose faith because he will certainly come. Juga saudara, jangan sampai kita hilang iman atau pengharapan meskipun kadang kita melihat hidup ini kok atau kehidupan ini kok tambah kacau, tambah tidak beraturan, tambah tidak terkendali. Do not lose faith even though life seems out of control. Sometimes that's what we think about life. It is just chaotic, out of control. There is no more rules. There is no more law. People just do what they wish. Nah, meskipun itulah kenyataan yang mesti kita hadapi, jangan sampai kita beranggapan, udahlah percuma. Tuhan tidak akan datang. Even though that's something that we must face, perhaps on a daily basis, do not lose faith. Do not conclude prematurely, well, he will not come. Jangan, saudara-saudara. Ingat, dia akan datang kembali. Saudara, mari sekarang kita lihat perumpamaan ini dengan lebih saksama. Now let's delve into this parable more closely. Saudara, di dalam budaya orang Yahudi setidak-tidaknya pada saat itu, sewaktu orang menikah, akan ada pendamping atau akan ada anak-anak dara yang diminta untuk menunggu kedatangan
mempelai laki-laki. According to the Jewish custom, at least at the time, when people get married, they will usually have virgins or people who will be waiting for the groom to come. Nah, saudara-saudara, dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan ini, ada 10 orang. So, in this parable, as related by Jesus, there are about 10 of them. Nah, saudara, ada 5 yang bijaksana, dan ada 5 yang kurang bijaksana. Saudara-saudara, kenapa kok dikatakan ada yang bijaksana, ada yang kurang bijaksana, atau yang bodoh? Why they are called wise and why they are called foolish? Saudara, karena yang dianggap bijaksana itu adalah orang yang membawa minyak ekstra. Sedangkan yang bodoh adalah yang tidak membawa minyak ekstra. Those who are wise, they are wise because they bring extra oil for their lamps. Those who are foolish, those who don't bring extra oil for their lamps. Saudara, kenapa kok disebut bijaksana? Karena yang bijaksana itu sudah berpikir. Mereka harus siap. Karena mereka tidak tahu kapan mempelai laki-laki itu akan datang. They are called wise because they think ahead and they want to be prepared in case they have to wait long for the bridegroom to come, since they don't know when exactly he will come. Nah, saudara, sewaktu akhirnya si pengantin laki-laki itu datang, ternyata benar saja 5 yang bodoh itu kehabisan minyak sehingga lampu mereka padam. So true enough, when the bridegroom arrives, the foolish virgins have already run out of oil. Nah, saudara, mereka meminta dari yang bijaksana, tapi yang bijaksana tidak memberikannya kepada mereka. They ask from the wise ones to give or to share their oil. But the wise one said, no, it will not be enough for the 2 of us. Jadi akhirnya saudara, mereka pergi membeli minyak, tapi waktu mereka kembali, ternyata semua sudah masuk ke dalam ruang banquet atau ruang resepsi pernikahan dan pintu sudah dikunci. So consequently, these 5 foolish ones go out to buy extra oil, but then by the time they get back, it's too late. The wedding party has entered the banquet hall and the door is already closed. Mereka tidak bisa lagi masuk ke dalam. Saudara, ada satu pelajaran lagi yang bisa kita petik di sini. There is another lesson that we can learn. Yaitu saudara, sorga adalah tempat yang real, yang nyata. And the lesson is that heaven is a real place. Saudara, resepsi perjamuan kawin itu, tempat itu adalah perumpamaan tentang sorga. You see, the banquet hall, the wedding reception is the parable of or points toward heaven. Saudara, sorga benar-benar ada. Jika tidak ada, Tuhan Yesus tidak akan menyebutnya di dalam perumpamaan ini. If there is no heaven, Jesus would not have mentioned it in this parable. Saudara, sorga adalah tempat di mana Allah dan semua makhluk sorgawi tinggal. Heaven is a place where God and His heavenly host are. Nah, selain dari itu saudara, sorga juga digambarkan sebagai tempat yang penuh sukacita, sebuah perayaan. And not only that, heaven is also mentioned as a place of joyous celebration. Itu sebab perumpamaan yang digunakan adalah perjamuan nikah. And that is why the illustration given here is that heaven is like a wedding reception. The place where there is a joyous celebration. Saudara, kita belum berada di sorga sekarang ini. Kita masih di bumi. We're not in heaven yet. But we're still on earth. Tapi sebetulnya saudara,
kita sudah mulai merasakan sukacita itu. But even though we're not in heaven yet, from time to time, we have been given the taste of heaven. Yaitu kapan, saudara? Bukan suatu kita ini misalkan dilimpahkan dengan kekayaan. When do we feel like we are in heaven? Well, it's not when we are like blessed with a lot of material blessings. Bukan, saudara. Saudara, kalau kita perhatikan, yang membuat kita sukacita sekali, bukan sewaktu Tuhan memenuhi kebutuhan kita. You see, what makes us so joyous is not when God gives us what we want or what we need. Itu sudah tentu memberikan kepada kita sukacita, tapi bukan sukacita terbesar. Of course, being provided that make us happy, but that's not the ultimate joy. Ternyata, saudara, yang membuat kita sangat senang adalah sewaktu kita tahu Tuhan bersama kita. Tuhan ada di sini. Kita bisa melihat Tuhan bekerja. It turns out that we are happiest, we are the most joyous when we know God is here with us. God is here with us. Saudara-saudara, singkat kata, tidak perlu kita menerima apa-apa selama kita bisa bertemu Tuhan, melihatnya. Itu sukacita terbesar. So this is the conclusion. We don't have to see the provision, the needs being met. We only need to see Him at work in front of us, with us. Just knowing He is here with us, that we can see Him work, that's already enough to give us the most joy. Saudara-saudara, itu sebab dalam perumpamaan ini, sorga itu digambarkan sebagai pesta pernikahan. And that is the reason why in this parable, heaven is illustrated as a wedding reception. Saudara, dua orang yang saling mengasihi bertemu untuk dijadikan suami dan istri. We all know what wedding reception is. It's where two individuals are brought together out of love to be united in marriage. Saudara, itulah sorga. And that is heaven. Sewaktu kita nanti bertemu dengan yang kita kasihi dan yang sudah mengasihi kita dan kita akan hidup bersamanya, itulah tempat sorga. So heaven is where we will meet God. We will meet Jesus our Lord, whom we love and who has loved us all this time. And we will be together forever in one union, in one place. And that place is heaven. Saudara, tapi sekarang kita mesti melihat pelajaran yang juga sama pentingnya. Yaitu tentang bagian kita. But now we need to see something else that is equally important. And that is our part. Saudara, bagian Tuhan, Dia akan kembali. Dia akan membukakan pintu, mengundang kita masuk ke sorga. God's part is to come again and to open the door of heaven for us to come in. Nah, bagian kita adalah kita mesti menantikan kedatangannya secara serius. And our part is we must seriously wait for His coming. Saudara, kita mesti menyiapkan hidup kita untuk bertemu dengan Yesus. We must prepare ourselves to meet Jesus. Saudara, kita ini tidak bisa asal-asalan. Dan Tuhan tidak akan menerima orang yang menantikannya asal-asalan. God will not accept us if we want to see Him but not seriously. Seolah-olah kita berkata, ya ada ya boleh,
dia nggak ada ya juga nggak apa-apa. We cannot say to him, well Lord, if you're there, good, fine. If you happen not to be there, it's okay too. Tidak, saudara-saudara. Kita yang sedang berjalan menuju ke sorga, kita mesti serius berkata, ada Tuhan di sorga. Dan saya sedang berjalan menuju ke tempatnya. We must say that there is God who is waiting for us in heaven, and that we are now walking toward Him. Kita tidak bisa berkata, ya dia boleh ada, dia boleh nggak ada. We cannot and we should not say, well he can be there or he doesn't have to be there. It doesn't matter. It matters. Penting sekali. Maka saudara, Tuhan menuntut kita mesti siap. Kita siap lewat bukan saja penantian kita siap juga lewat kehidupan kita. We show Him that we are prepared not only because we are waiting to see Him, but we are actually arranging our lives in such a way that we will be ready to see Him. Apa maksudnya? Saudara, kita tidak akan bisa hidup dalam dosa dan kemudian siap bertemu dengan Tuhan. You see, we cannot live in sin and at the same time we are ready to see God. Saudara, kenapa saya kok bisa begitu pasti? Perhaps you're asking me, how can you be so certain, Paul? Saudara, sejahat-jahatnya orang, sewaktu diperhadapkan dengan kebenaran atas perbuatannya, orang senantiasa berusaha mengelak. You see, it doesn't matter how evil we are. When we are confronted with the fact, with what we have done, when we have to face the truth, most of us, doesn't matter how evil we are, will try to deny it. Nah, kalau kita pikir-pikirkan sedikit nggak masuk akal ya. Perhaps we think it doesn't make sense. Kenapa orang yang begitu jahat, yang begitu berani melakukan kejahatan, kok takut mengaku? Perhaps you are wondering, how come those who are so evil and who have the courage to commit the most heinous sins are so afraid to be discovered? How come they're so afraid to face the truth? Saudara, Santi dan saya baru saja menonton film tentang Adolf Eichmann. Santi and I just finished watching a movie called, or the story about the trial of Adolf Eichmann. Saudara, dia anggap bertanggung jawab atas kematian berjuta-juta orang Yahudi pada masa Perang Dunia Kedua. He was held responsible for committing heinous crimes, the death of millions of Jews in Europe during the Second World War. Saudara-saudara, di dalam persidangan, dia terus menyangkal peranannya. In the trial, he always denied his part. Saudara, meskipun semua orang tahu, bukan saja korban, tapi juga yang dari pihaknya mengakui bahwa dia adalah orang yang bertanggung jawab, dia tetap menyangkal. Even though people knew what he did. Not only the victims, but also those who were under his command. All knew what he did. But still, when he was confronted with the truth, he denied it. Saudara, jadi kita bisa simpulkan, orang boleh seberani apapun, tapi orang selalu takut berhadapan dengan kebenaran. So it doesn't matter how brave we are usually afraid of the truth, kebenaran. Itu sebab kita akan lari, bersembunyi, and that is the reason we run away or we hide. Nah saudara, maka tadi saya katakan, kita tidak bisa hidup dalam dosa
dan akan siap berjumpa dengan Tuhan. And that is why I said earlier, we cannot say, I am living in sin, but I am ready to see God. Pada kenyataannya, sewaktu Tuhan berhadapan dengan kita, dan kita sedang hidup dalam dosa, kita tidak akan berani menatapnya. The fact is, when we live in sin, and then God comes to meet us, we will not be brave to face Him. We are going to be afraid because we are not prepared. Saudara, singkat kata, yang akan bisa dan siap menjumpai Yesus adalah orang yang berusaha dengan kekuatan Roh Kudus hidup seturut kehendak Tuhan. So we can then say those who are ready, prepared to meet Jesus are those who do their best and with the power of the Holy Spirit live in accordance to the will of God. Saudara, kita mesti serius menunggu kedatangannya. Karena kita juga memang harus sungguh-sungguh ingin bertemu Yesus. We must seriously wait for His coming because we must want to meet Jesus. Saudara, kita sering berdoa. Di dalam doa kita bercakap-cakap dengan Tuhan. We pray. And in prayer, we talk to God. Saudara, pernah nggak saudara terpikir bahwa betapa lebih indahnya jika kita bercakap-cakap berhadapan dengan Tuhan? Have you ever given it a thought that how more wonderful that will be if we talk not only through prayer, but we talk to Him directly, face to face. Saudara, setiap anak-anak Tuhan mesti mempunyai keinginan yang kuat untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. All children of God, all disciples of Christ must have this want-to, strong want-to meet Jesus. Kita akan mau bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Good. Yeah, of course we also want to see those whom we love in heaven. Great. But do not lose sight of the fact that the most important person that we will meet in heaven is Christ our Lord. Mari kita lanjutkan lagi. Saudara, dari perumpamaan ini juga kita belajar bahwa ternyata tidak semua orang akan masuk ke dalam surga. From this parable, we also learn this painful fact. And that is not everyone will get to heaven. Saudara, pintu surga tidak selalu terbuka. Tidak selalu terbuka. Pintu surga mempunyai kuncinya. Dan kunci itu, saudara, hanya ada di dalam surga. And the key is inside heaven. Saudara, sekali pintu itu tertutup, meskipun kita ini bertobat-tobat, ya, kita benar-benar menyesali. Sekali pintu sudah ditutup, pintu tidak akan dapat dibukakan kembali. Once it is shut, no repentance, no matter how remorseful we are, can reopen it. Saudara, kadang kita beranggapan, ya Tuhan panjang sabar. Kalau di dunia, di bumi Tuhan panjang sabar, masa nanti di pintu sorga Tuhan tidak panjang sabar? Perhaps we think if God is that patient here on earth, won't He be as patient at the door of heaven? Ternyata saudara, kita belajar. Kesabaran Tuhan berakhir di pintu sorga. Now we know that the patience of God stops at the door of heaven. Jadi jangan sampai kita
menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. So don't play around with the opportunity God has been giving us. It is not always there. Saudara, anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan tidak selalu diberikan kepada kita. God's grace and mercy will not always be available. Itu sebab jangan meremehkan anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan. And that is why do not treat God's grace and mercy lightly. Saudara, Tuhan akan bersedia diperlakukan atau disia-siakan, dia akan terima. God will be willing to endure our treatment for a long time. Saudara, kita tahu nabi-nabi Tuhan memberi peringatan kepada Israel berpuluhan tahun. We know that the prophets of God gave warnings to Israel for many years. Nah, tapi saudara, kita tahu juga pada akhirnya Tuhan tidak lagi memberikan kesempatan itu dan hukuman dijatuhkan. But we know that at the end, God did not give that opportunity anymore. God punished His people, Israel. Kita tahu kerajaan utara dan kerajaan selatan dua-dua diserbu dan mereka semua ditawan dan dijajah. We know that the northern kingdom and the southern kingdom of Israel were invaded and the people of Israel were exiled. Jadi jangan meremehkan kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Sebab belum tentu akan ada kesempatan yang lain. There may not be another chance, so do not treat God's grace and mercy lightly. Pelajaran terakhir, saudara. Neraka itu juga real. Here's the final lesson. Hell is real. Saudara, kadang orang meremehkan adanya neraka dengan menciptakan guyonan-guyonan tentang neraka. Sometimes people make fun of hell. They don't want to admit there is hell, so they make a joke out of it. Saudara, kita boleh meremehkan neraka, mengguyonkannya untuk menghibur diri kita. Seolah-olah tidak ada neraka itu. We can do that. Yes, we can make joke. We can make it like humor, as if there is no hell, to relieve us, to bring comfort to us, to make us feel a little better. Tapi apapun yang kita lakukan tidak mengubah kenyataan ada neraka. It doesn't matter what we do. Hell is real. Saudara, waktu pintu ditutup, kelima anak darah yang bodoh itu berada di luar. You see, when the door is shut, the 5 foolish virgins are outside. Berarti, saudara, ada kehidupan di luar sorga. So it shows that there is actually life outside of the door of that wedding reception, which is heaven. There is life outside of heaven. Dan hidup itu adalah neraka, di mana tidak ada Tuhan di sana. And that life outside of the door of heaven is hell, where God is not there. Saudara, di dalam hidup di mana tidak ada Tuhan, nah berarti mesti ada dong pemimpinnya, rajanya. Siapa tuh? Iblis. So if we ask, who will be the ruler
of that life outside of heaven. If heaven has God, has its king, then hell has Satan as its king. Saudara, apakah ciri utamanya neraka? What is the chief or main characteristic of hell? Di mana iblis itu memerintah. Saudara, ciri utamanya neraka adalah tidak adanya kasih karunia dan kemurahan. The chief characteristic of hell is there is no grace and mercy. Ada orang yang memberikan perumpamaan seperti ini. There's somebody who gave this good illustration about heaven and hell. Saudara, di sorga dan di neraka katanya, di dalam perjamuan makan, sendok-sendok semuanya berukuran panjang-panjang. According to this parable, both in heaven and in hell, there's going to be like a reception, but all the spoons or the forks are long. Begitu panjangnya sehingga saudara, sewaktu orang mau makan, nggak bisa. Karena terlalu panjang sendok itu. The spoon or the fork is so long that you cannot feed yourself with it. Too long. Tapi saudara, di sorga orang tertawa dan kenyang. Di neraka orang tidak tertawa dan lapar. But the difference is this. In heaven, there is a lot of laughter. And people are full, satisfied. In hell, there is no laughter. And people are still hungry. Kenapa saudara? Apa rahasianya? So what's the secret? Rahasianya adalah di sorga. Semua orang saling memberi makan. You see, in heaven, everybody feed one another. Karena panjang, dia memberi makan kepada yang di depannya. Yang di depannya memberi makan kepada kita yang di sini. Because the spoons are so long, or the fork, in America we use forks, is so long, we feed on the person across from us. Itu sebab saudara, ada sukacita dan ada kekenyangan. And that is why there is joy, there is laughter, and there is fullness. Di neraka, saudara, tidak ada orang yang akan mau dan bersedia memberi makan satu sama lain karena tidak ada anugerah dan kemurahan. But in hell, people don't want to feed on one another. Remember, there is no grace, there is no mercy. Jadi saudara, masing-masing berusaha memasukkan sendok itu ke dalam mulutnya sendiri. So you see all these people try to feed themselves, but they cannot because the spoons are just way too long. Akhirnya frustrasi, marah-marah, tambah lama perut tambah lapar, kesabaran tambah habis. The longer they try, the more frustrated they become. And because their tummies are empty, they are now angry, full of rage. No more patience. Saudara, perumpamaan yang baik. It's a good illustration. Maka di sorga akan ada sukacita. Kenapa? Karena kita akan saling melayani dan saling mengasihi. There will be a lot of laughter and joy in heaven because we are going to love one another. We are going to care for one another. Di sorga tidak akan ada sukacita karena masing-masing akan saling membenci satu sama lain. But in hell there will be no laughter, no joy, because everybody will hate one another. Jadi saudara, kita yang di bumi,
Kalau kita mau hidup di sorga, bersiaplah dari sekarang. Bersiaplah dengan hiduplah lebih banyak di dalam anugerah dan kemurahan. So we who want to be in heaven, we need to prepare ourselves by, from now on, live in grace and mercy. Kalau kita tidak sabaran, tidak peduli dengan kasih karunia dan kemurahan, kita tidak akan betah di sorga. If we have no grace, no mercy, we would not feel at home in heaven. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh diingatkan. Engkau akan datang kembali. Dan Engkau akan membawa kami masuk ke dalam rumah-Mu di sorga. Thank you, Heavenly Father, for reminding us that You will come again and that You will bring us to Your eternal home in heaven. Terima kasih juga mengingatkan kami untuk bersiap. Thank You also for reminding us to be prepared. Bapa, jangan sampai kami lengah. Tolong kami siap. Siap dengan cara senantiasa hidup dalam kasih karunia dan kemurahan. Help us be prepared, Father, by living our lives in grace and mercy. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Rumahku ada di dalam sorga, di tempat suci dan mulia, haleluya. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di sorga. Rumahku ada di dalam sorga, di tempat suci dan mulia, haleluya. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di sorga. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Paul untuk firman Tuhannya, untuk mengingatkan bahwa not only heaven is real, hell is real too. Jadi saudara-saudara, kita harus bersiap-siap ya. Jadi mulai sekarang kita pakai sendok yang panjang-panjang aja. Ya, di kitchen kita jadi bisa saling menolong, saling menjawab. Bukan ya, kita harus bersiap-siap hidup dalam kebenaran. Jangan sampai pintu surga tertutup dan Tuhan Yesus mengatakan Dia tidak mengenal kita. Kita harus selalu bersiap-siap. Saya ingin mengundang Randy untuk persembahan pujian. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik,
takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Terima kasih Randy untuk pujian yang indah. Mari kita akhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan lagi dengan pujian Now I Belong to Jesus. Sekarang ku milik Yesus. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita karena kita miliknya, kita telah mendapatkan anugerah keselamatan. Jesus, my Lord, will love me forever. From Him no power of evil can sever. He gave His life to ransom my soul. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. From sin that long had enslaved me, His precious blood He came to redeem.
Tuhan Yesus mengasihi aku, tak ada yang merampas jiwaku. Yesus berkorban bagi aku, sekarang ku miliknya, sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan di dunia saja, tapi selamanya. Sungguh bersuka cita hatiku, karena Tuhan menghapus dosaku, darahnya menebus jiwaku. Sekarang ku miliknya, sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan di dunia saja, tapi selamanya. Mari sekarang kita menerima berkat Tuhan. Let us now receive benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta penghiburan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian, and may the fellowship and the comfort of His Holy Spirit be with us all dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Kami ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun, happy birthday pada hari ini, tanggal 8 November ada 2, Ibu Yeni Suji, happy birthday, Ci Yeye ya nama panggilannya. Dan pada Sean Seloaji juga hari ini, happy birthday Sean. Dan tanggal 9 November besok Saudara Eugene Laksana, happy birthday. 10 November Ibu Diana Van, happy birthday Diana. Dan tanggal 11 November Ibu Lydia Hermawan, happy birthday Tante Lydia. Tanggal 12 November Bapak Chandra Gunawan, happy birthday Chandra. Dan 13 November adik Joshua Mantik, happy birthday Joshua. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami tadi. Kiranya ibadah kami ini berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar tadi Tuhan. Tuhan, tolong untuk tidak meremehkan kasih karunia-Mu. Kiranya kami mau menggunakan semua kesempatan yang Kau berikan pada saat ini kepada kami semua. Dan kiranya kami selalu bersiap-siap dan berjaga-jaga dan hidup di dalam kebenaran selagi kami menanti kedatangan-Mu yang kedua kali ya Tuhan.
Ya Tuhan, kami terus memohon belas kasihan-Mu agar Engkau berkenan menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Engkau beri hikmat dan akal budi kepada para pemimpin dan para ilmuwan agar dapat menemukan vaksin dan pengobatan yang tepat ya Tuhan. Kami serahkan semua orang-orang yang terkena dampak dari pandemik ini ya Tuhan. Khususnya kami serahkan saudara kami Rose ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau mau melawat mereka dan memberikan kekuatan dan penghiburan ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin menyerahkan bangsa dan negara Amerika ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya semua orang yang terpilih dan akan menjadi pemimpin di negara ini adalah orang-orang yang takut akan Engkau ya Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus akan terus menguasai dan memimpin jalan mereka ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Peganglah tangan kami ya Tuhan, dan kiranya firman-Mu dapat selalu menjadi kekuatan dan menjadi pandu di dalam kami menjalankan hidup kami hari demi hari. Pakailah kami sebagai alat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, ibadah selesai. Selamat hari Minggu.